Baik, yang pertama adalah pengertian. Jadi, pengertian dari promeristem yaitu adalah jaringan muda yang terdapat pada ujung akar dan batang yang dihasilkan sejak fase embrio. Nah, istilah promeristem sendiri berasal dari dua kata dasar yaitu pro dan meristem. Kata pro berasal dari bahasa Yunani yang berarti awal atau pertama, sedangkan meristem berasal dari kata Yunani meristos yang berarti dapat membelah atau terbelah. Sel-sel promeristem masih aktif membelah secara mitosis dan belum terdiferensiasi sehingga menjadi sumber utama pembentukan jaringan meristem lain seperti protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Nah, selanjutnya yaitu terkait asal-usul. Promeristem berasal dari pembelahan zigot pada tahap awal perkembangan embrio. Sel apikal zigot membentuk embrio sejati yang kemudian menghasilkan sel-sel muda meristematik dengan dinding tipis, inti besar, dan sitoplasma padat. Sel-sel inilah yang disebut promeristem dan menjadi dasar pembentukan tiga meristem primer, yaitu protoderm, yaitu cikal bakal epidermis, prokambium, membentuk xilem dan phloem, serta meristem dasar pembentuk parenkim, korteks, dan medula. Promeristem terletak pada ujung embrio, yakni radikula sebagai meristem apikal akar dan cauliculus sebagai meristem apikal batang, sehingga berperan sebagai sumber pertumbuhan primer sejak fase embrionik. Kemudian yakni komponen utama pada promeristem. Promeristem tersusun dari sel-sel initial yang belum terdiferensiasi lengkap. Pada perkembangan lebih lanjut, sel-sel promeristem berdiferensiasi dan memberi asal pada tiga meristem primer utama. Yang pertama, protoderm, yakni berkembang menjadi epidermis atau lapisan terluar. Yang kedua, prokambium, berkembang menjadi jaringan pengangkut seperti xilem dan phloem. Yang ketiga, meristem dasar, yakni berkembang menjadi jaringan dasar seperti parenkim, kemudian korteks dan medula. Nah, ringkasan ini penting karena menunjukkan promeristem bukan jaringan tunggal yang statis, melainkan sel embrionik yang membentuk ketiga jalur jaringan primer. Nah, kemudian letaknya. Promeristem ditemukan pada ujung embrio tumbuhan, yaitu pada bagian calon akar radikula, calon batang epikotil atau hipokotil, dan di sekitar kotiledon sesuai jenis biji. Setelah perkembangan dan tahap pasca embrio, area ini berkembang menjadi meristem apikal pada ujung akar dan ujung batang yang aktif pada pertumbuhan primer. Jadi, letak promeristem bersifat apikal dan sudah ada sejak keadaan embrio. Lalu relevansi promeristem. Jaringan promeristem, terutama yang terdapat pada pojok apikal dan ujung akar, sering digunakan sebagai eksplan utama dalam teknik kultur jaringan. Relevansinya sangat kuat dan besar karena sifat sel-sel promeristem yang mudah, totipoten, dan relatif bebas infeksi virus. Kemudian mekanisme dasarnya yang pertama yakni totipotensi sel promeristem, yakni sel-sel promeristem memiliki kemampuan totipotensi, yaitu potensi untuk membentuk seluruh bagian tanaman baru. Kemudian saat ditempatkan pada medium kultur buatan, misalnya medium murashik, sel-sel ini dapat membelah terus-menerus, kemudian berdiferensiasi menjadi organogenesis atau embriogenesis somatik. Yang kedua yakni respon terhadap zat pengatur tumbuh atau hormon. Auksin misalnya mendorong pembelahan sel dan pembentukan akar. Sitokinin mendorong pembentukan tunas. Rasio auksin sitokinin menentukan arah diferensiasi, yakni tinggi auksin menjadi akar, tinggi sitokinin tunas seimbang kalus. Massa sel belum terdiferensiasi. Kemudian sel promeristem sangat responsif karena memiliki metabolisme aktif dan dinding sel yang tipis sehingga mudah menyerap hormon dari medium. Yang ketiga yakni mekanisme eliminasi virus. Virus tumbuhan biasanya menyebar melalui jaringan vaskuler seperti phloem. Sel promeristem di ujung pucuk masih belum membentuk sistem phloem yang matang, sehingga virus sulit mencapai area ini.
Kemudian dengan mengekstrasi meristem apikal 0,1 sampai 0,5 mm, lalu mengultifikasinya, diperoleh tanaman baru yang bebas virus digunakan pada kentang, pisang, tebu, dan anggrek. Kemudian regenerasi dan perbanyakan microprogression. Proses kultur meristem memungkinkan pembentukan klon tanaman dalam jumlah besar, seragam, dan cepat. Tahapannya, yang pertama yakni dengan mengisolasi eksplin meristem, kemudian sterilisasi, lalu penanaman pada medium aseptik, kemudian induksi kalus atau langsung organogenesis dengan pengaturan hormon, kemudian aklimatasi, pemindahan ke kondisi lapang. Selanjutnya, visualisasi dari promeristem. Promeristem merupakan jaringan embrional paling muda yang letaknya ada di ujung akar maupun ujung batang. Dari gambar di sebelah kiri terlihat bagian ujung akar yang terdiri dari atas apical meristem, protoderm, ground meristem, dan prokambium. Sementara di gambar sebelah kanan ditunjukkan bagaimana promeristem akan membentuk jaringan meristem primer yang nantinya berkembang menjadi jaringan permanen seperti jaringan dermal, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh. Jadi bisa disimpulkan bahwa promeristem ini adalah pusat awal pertumbuhan yang akan menentukan terbentuknya jaringan-jaringan lain pada tumbuhan. Ciri-ciri dari promeristem. Yang pertama, daerahnya kecil pada ujung akar dan ujung batang. Nah, yang kedua, jaringan ini sudah ada sejak masa embrional tumbuhan. Yang ketiga, sel-selnya muda dan aktif membelah. Yang keempat, sel promeristem ini memiliki ukuran yang sangat kecil dengan vakuola yang berukuran kecil juga. Yang kelima, selnya belum berdiferensiasi. Yang keenam, dinding selnya tipis dan ruang antar selnya itu rapat. Selanjutnya adalah fungsi dan peran. Nah, fungsi dan peran dari promeristem yaitu yang pertama adalah fungsi melakukan pembelahan sel secara aktif untuk menghasilkan sel-sel baru yang masih muda dan belum terdiferensiasi. Nah, kemudian yang kedua adalah peran, yaitu menunjang pertumbuhan primer pada ujung akar dan pucuk batang, membentuk jaringan turunan seperti protoderm, prokambium, dan meristem dasar, serta menjaga ketersediaan sel muda yang akan berkembang menjadi jaringan permanen. Selanjutnya, mekanisme diferensiasi sel dikarenakan promeristem membelah. Yang pertama, jaringan primoridal atau promeristem, yaitu radicula, cotyledon, dan cauliculus terbentuk pada ujung akar dan batang yang dihasilkan sejak fase embrio. Yang kedua, protoderm akan berkembang menjadi prokambium, kemudian menjadi meristem dasar yang berasal dari sel-sel inisial, sehingga membentuk promeristem. Yang ketiga, masing-masing jaringan awal mengalami diferensiasi. Contohnya, protoderm, dia menjadi jaringan epidermis, yaitu lapisan pelindung luar tumbuhan. Yang kedua, prokambium, menjadi jaringan pembuluh primer, xilem dan phloem untuk transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis. Yang ketiga, meristem dasar, dia menjadi jaringan parenkim sebagai penyusun utama jaringan dasar. Yang terakhir, proses diferensiasi ini memungkinkan terbentuknya berbagai jaringan penyusun tumbuhan yang berperan penting dalam pertumbuhan primer, yaitu pemanjangan akar dan juga batang. Yang selanjutnya adalah hasil perkembangan promeristem. Jadi, menurut teori Haberland, promeristem merupakan jaringan meristem paling awal yang memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan primer tumbuhan. Sel-sel promeristem yang masih bersifat embrional akan mengalami pembelahan dan diferensiasi sehingga berkembang menjadi 3 jenis jaringan meristem primer yang berbeda. Setiap jenis jaringan meristem ini kemudian memiliki arah perkembangan yang khas hingga membentuk jaringan permanen yang menyusun tumbuh-tumbuhan. Yang pertama yaitu ada protoderm, akan berkembang menjadi epidermis, yaitu jaringan pelindung paling luar yang berfungsi untuk melindungi organ tumbuhan dari gangguan fisik maupun kehilangan air.
Yang kedua adalah prokambium, akan berkembang menjadi jaringan pengangkut xilem dan floem yang berfungsi mendistribusikan air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga adalah meristem dasar, akan berkembang menjadi parenkim, jaringan dasar yang mengisi sebagian besar tumbuh-tumbuhan serta berperan dalam fotosintesis, penyimpanan cadangan makanan, dan pertukaran gas. Dan yang terakhir, yaitu jaring-jaringan primer ini berdiferensi lebih lanjut hingga membentuk jaringan permanen yang menyusun akar, batang, dan daun. Aplikasi atau relevansi dengan biologi. Ada upaya perbanyakan vegetatif bebas virus. Dalam penelitian Roger Hall tahun 2014 ditemukan bahwa peranan meristem dalam produksi tanaman bebas virus adalah sebagai berikut. Yang pertama, kultur ujung meristem merupakan teknik yang efektif untuk menghasilkan tanaman bebas virus dari tanaman yang terinfeksi. Yang kedua, meristem adalah bagian titik tumbuh utama tanaman dari sel-sel yang aktif membelah untuk membentuk jaringan baru. Virus seringkali belum sempat menginfeksi bagian ini, sehingga meristem menjadi sumber yang penting dalam mendapatkan tanaman bebas virus melalui jaringan kultur. Metode perbanyakan vegetatif bebas virus berbasis meristem. Yang pertama, kultur ujung meristem. Teknik ini melibatkan pengambilan ujung meristem yang sangat kecil sekitar 0,1 sampai 0,5 mm yang meliputi kuba apikal dan primordial. Kemudian dikultur secara in vitro untuk menghasilkan tanaman yang bebas virus. Yang kedua, kombinasi budaya ujung meristem dengan terapi panas dengan memanaskan jaringan tanaman untuk menginaktivasi virus yang berada di sekitar meristem. Tetapi meristemnya seperti tetap bertahan sehingga tanaman yang tumbuh dari meristem ini bebas virus. Yang selanjutnya ada cryoterapi, metode penghapusan sel-sel yang terinfeksi virus dengan perlakuan pembekuan ultra dingin. Sel-sel meristem yang tidak terinfeksi dipakai untuk regenerasi tanaman bebas virus. Lalu selanjutnya ada metode perbanyakan vegetatif bebas virus berbasis meristem. Yang pertama, menghasilkan stok induk yang sehat dan bebas virus dapat dikembangkan secara massal untuk produksi tanaman komersial. Lalu ada mengurangi sumber infeksi virus di ladang sehingga meningkatkan hasil dan kualitas tanaman. Yang terakhir, perbanyakan vegetatif bebas virus penting terutama untuk tanaman perkembangan vegetatif seperti kentang, buah-buahan, dan tanaman hias. Keterkaitan antara meristem primer dan meristem sekunder terletak pada proses perkembangan jaringan tumbuhan dari promeristem. Promeristem mula-mula berdiferensiasi menjadi meristem primer yaitu potodrem, prokambium, dan meristem dasar. Dari ketiganya, prokambium selain menghasilkan xilem primer dan floem primer, juga membentuk kambium vaskuler yang kemudian berfungsi sebagai meristem sekunder. Aktivitas kambium vaskuler menghasilkan xilem sekunder ke arah dalam dan floem sekunder ke arah luar, hingga batang dan akar mengalami pertumbuhan sekunder berupa penambahan diameter. Selain itu, dari jaringan luar juga terbentuk kambium gabus atau velogen yang menghasilkan peridrem sebagai pengganti epidermis pada organ yang menua. Dengan demikian, meristem sekunder sesungguhnya berawal dari diferensiasi meristem primer dan keduanya bekerja saling melengkapi untuk menunjang pertumbuhan primer maupun sekunder tumbuhan.